Gengs, bayangin kalian punya geng futsal rame-rame, terus lo udah ngeluarin duit, waktu, tenaga, bahkan rela nggak ngapel demi latihan. Tapi pas bagi-bagi jatah pemain, malah yang diprioritasin cuma tim yang orang dalam. Sakit hati nggak tuh bro? Nah, kurang lebih gitu tuh yang lagi kejadian di sepak bola Thailand. Baru-baru ini 11 klub dari Thai League 3 kompak angkat kaki dari Federasi Sepak Bola Thailand. Bukan karena lagi tren cabut kayak anak SMA ngeloncat pagar, tapi karena mereka tuh udah jengah banget sama sistem yang katanya sih terlalu elitis dan gak adil. Yes, lo nggak salah dengar. Bukan satu, bukan dua, tapi 11 klub cabut bareng-bareng. Kayak demo buruh tapi versi klub bola. Alasannya karena mereka ngerasa federasi lebih sayang sama klub-klub papan atas yang duitnya udah tebal, yang exposure-nya udah global. Sedangkan mereka yang di kasta bawah cuma dijadiin alat pelengkap penderitaan doang gitu. Nah, klub-klub ini mayoritas berasal dari Thai League 3, kasta ketiga dalam piramida sepak bola Thailand. Tapi jangan remehin mereka karena semangat mereka buat main bola tuh udah kayak anak pesantren diajak tanding antar pondok. Gairahnya gede banget bro. Tapi apa daya, katanya selama ini mereka kayak ditelantarin, sistem promosi degradasi yang gak jelas, pembagian dana yang timpang, sampai hak siar yang gak nyentuh mereka sama sekali. Pokoknya kayak jadi anak tiri yang dibiarin makan sisa nasi goreng semalam deh. Akhirnya ya udah capek hati, mereka mutusin buat keluar dari federasi. Dan bukan cuma keluar doang loh, ini bukan sekedar unfollow Instagram terus ngambek. Mereka bahkan lagi nyiapin langkah lanjut, bikin federasi atau liga baru. Gokil kan? Jadi ingat anak-anak indie yang kesel sama label musik, akhirnya bikin label sendiri biar bisa berkarya tanpa disetir gitu. Lucunya lagi, ini semua bikin FAT jadi panas dingin. Soalnya kalau 11 klub cabut gitu aja, berarti kompetisi bisa amburadul nih. Apalagi AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, itu ketat banget soal struktur organisasi. Klub-klub yang keluar dari federasi resmi bisa kehilangan hak buat ikut kompetisi internasional. Lisensi pelatih bisa kena imbas, bahkan permainannya bisa dikucilkan kayak anak pindahan yang nggak punya temen di kelas baru gitu. Tapi dari sisi klub-klub ini, langkah mereka bukan asal ngambek doang. Mereka udah ngasih sinyal ke federasi sejak lama, minta transparansi soal anggaran, minta sistem yang adil, minta komunikasi yang jelas. Tapi yang dikasih ya gitu-gitu aja. Dikasih harapan palsu kayak janji promosi, tapi ujung-ujungnya dicoret. Jadi bisa dibilang ini bukan pemberontakan tiba-tiba, tapi akumulasi kekecewaan selama bertahun-tahun. Udah kayak hubungan toksik yang akhirnya diputusin juga gitu. Dan jujur aja, ini langkah berani sih. Soalnya bikin liga tanding itu bukan perkara gampang. Lo bayangin aja, mereka harus urus regulasi, sponsor, lisensi, bahkan siaran TV sendiri bejil. Tapi mungkin karena udah saking frustasinya, mereka siap ambil resiko. Mending merdeka dengan susah payah daripada terus jadi anak bawang yang cuma disuruh nonton jadi bangku cadangan coy. Di sisi lain, ini juga tamparan keras buat FAT. Federasi manapun harusnya sadar, sepak bola itu nggak cuma milik klub gede doang. Klub kecil itu pondasi. Mereka yang nyari bakat-bakat muda, yang bikin bola bisa sampai ke kampung-kampung. Kalau klub-klub kecil disia-siain, ya lambat laun sistemnya bakal ambruk sendiri gitu. Nah, sekarang kita ngelihat Thailand dalam titik krusial. Akankah ini jadi awal kehancuran sepak bola mereka, atau justru titik balik buat reformasi besar-besaran? Karena kalau terus begini, bukan nggak mungkin negara-negara tetangga mulai mikir ulang buat kolaborasi. Bayangin kalau AFF Cup harus terus jalan tanpa klub-klub yang aktif dan sehat secara domestik, garing banget bos. Ngomong-ngomong, kejadian ini tuh bisa jadi bahan refleksi juga buat negara-negara lain, termasuk Indonesia. Jangan sampai klub-klub kasta bawah kita juga ikut-ikutan frustasi karena sistem yang timpang. Apalagi kalau banyak klub kecil di Indonesia yang punya fanbase militan. Lo tahu sendiri kan, supporter di sini kalau udah cinta bisa milih nginep di stadion daripada di rumah gitu. So kalau federasi nggak ngurus dengan benar, bisa gawat darurat sih ini. Intinya, kisah 11 klub ini adalah sinyal keras dari akar rumput sepak bola. Mereka bukan cuma pelengkap, tapi elemen vital dari keseluruhan ekosistem. Kalau klub kecil bersuara dan akhirnya kompak keluar, berarti ada sesuatu yang benar-benar rusak dari atas gitu. Dan kalau struktur dari atas masih ngegas kayak nggak salah, tinggal nunggu waktu aja sampai semua meledak gitu, anjay. Jadi buat lo yang ngikutin sepak bola Asia Tenggara, stay tune aja, karena ini bisa jadi drama panjang versi Game of Thrones, tapi jersinya warna biru dan merah gitu. Dan buat federasi manapun, ingatlah satu hal, jangan remehin suara dari bawah, karena ketika mereka kompak, bahkan sistem sekuat apapun bisa runtuh kayak kartu domino. So gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.